Halo High Movers, perkenalkan kami adalah kelompok 5 dari ODP BNI Batch 256 General Banking, dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit materi terkait Decision Making Fundamentals. Pertama-tama, mari kita mengenal lebih dekat anggota kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Jenny Setiani, Maheshulia Mahendran, Muhammad Fahri Barmansyah, Muhammad Arif Pratama, dan Siska Yulianta Nababan. Apa itu VUCA? VUCA adalah akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Istilah ini muncul dalam teori kepemimpinan Warren Bennis dan Bob Nanus pada tahun 1987, yang kemudian digunakan dalam pelatihan kepemimpinan militer di US Army War College untuk menggambarkan situasi politik keamanan yang berubah cepat di era 1990-an, dari keruntuhan Uni Soviet hingga Perang Teluk. Sejak itu, VUCA juga digunakan dalam pelatihan kepemimpinan bisnis sebagai salah satu keterampilan yang harus dikuasai dalam perencanaan strategis. Sekarang, sekolah-sekolah bisnis menawarkan sertifikasi VUCA. Volatility, dunia berubah cepat, bergejolak, tidak stabil, dan tidak terduga. Tidak ada yang dapat memprediksi bahwa 2020 akan menjadi tahun paling buruk bagi semua sektor usaha di dunia. Uncertainty, masa depan penuh dengan ketidakpastian. Sejarah dan pengalaman masa lalu tidak lagi relevan memprediksi probabilitas dan sesuatu yang akan terjadi. Complexity, dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Masalah dan akibat lebih berlapis, berjalin berkelindan, dan saling mempengaruhi. Situasi eksternal yang dihadapi para pemimpin bisnis semakin rumit. Ambiguity, lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami. Setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran dan persepsi. VUCA adalah tantangan yang harus dihadapi setiap pemimpin organisasi yang menyangkut disrupsi, pergeseran pasar, perubahan perilaku konsumen, serta persaingan bisnis yang semakin ketat. Kepemimpinan tradisional sudah ketinggalan zaman, terlalu lamban dan tidak efektif untuk lingkungan yang bergejolak dan terus berubah. Karena itu, para pemimpin organisasi memerlukan model kepemimpinan baru yang gesit untuk menghadapi 4 ancaman VUCA tersebut. Meskipun VUCA tidak bisa dihindari, kita dapat mengurangi dampaknya dan bahkan menggunakannya untuk keuntungan organisasi. Untuk menjawab berbagai tantangan dan ketidakpastian di dalam VUCA, maka terdapat 4 hal yang dapat kita lakukan melalui VUCA Leadership Responses yang terdiri dari Vision, Understanding, Clarity, dan Agility. Yang pertama adalah Vision. Hal ini berkaitan dengan strategi. Kita harus tahu apa yang hendak kita lakukan di masa yang akan datang, seberapa besar visi kita, apakah kegiatan yang kita lakukan mendukung visi yang kita punya, dan dukungan apa yang kita butuhkan dari pihak lain demi terwujudnya visi tersebut. Yang kedua adalah understanding. Perlu pemahaman yang baik dan benar untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Cara belajar, cara bekerja, model bisnis sudah banyak yang berubah. Semua perlu dipahami agar kita tidak bingung dan tertinggal. Yang ketiga adalah clarity. Dalam menghadapi kerumitan, kita perlu memiliki kejelasan. Dalam hal ini, kita harus mencari langkah yang jelas untuk mencapai visi kita agar menghindari ketidakjelasan ke depannya. Dan yang terakhir adalah agility. Hal ini berkaitan dengan kelincahan menghadapi perubahan, menghadapi tuntutan konsumen, dan perkembangan yang tiba-tiba muncul. Banyak hal yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Namun jika kita tangkas dan mampu beradaptasi, kita akan tetap dapat mewujudkan visi kita. Apa itu OODA Loop? OODA Loop merupakan suatu siklus yang digunakan dalam proses decision making yang dicetuskan Kolonel John Boyd, seorang ahli strategis dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Siklus OODA terbagi menjadi 4, yakni Observe, yang bertujuan untuk memantau permasalahan, serta mendeteksi situasi dan alasan perlunya dilakukan suatu perubahan. Yang kedua merupakan Orient, yang bertujuan untuk mengetahui di manakah posisi kita berada dari tempat tujuan. Yang ketiga merupakan Decide, yang bertujuan untuk menentukan jalan mana yang akan ditempuh, beserta cara menangani tantangan dan hambatan yang akan dialami. Dan terakhir merupakan Act, yang bertujuan untuk menentukan pendekatan apa yang digunakan, serta menerapkan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat 2 jenis decision making, yaitu intuitive dan rational decision making. Intuitive decision making yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pada intuisi atau perasaan dan naluri yang diciptakan dari proses pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh dan berlangsung cukup lama. Jadi, intuitif itu lebih kepada intuisi, emotion, dan lebih karena empati.
Gaya pengambilan keputusan intuitif biasanya digunakan dalam kondisi mendesak atau darurat. Maka yang dapat dilakukan adalah menganalisis situasi, lalu mencari cues yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda penting. Dari situ kita bisa mengingat pattern apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kita melaksanakan apa yang sudah dilatihkan atau action scripts. Jika masih ada beberapa pattern, dilakukan evaluasi secara mental. Seperti jika begini, maka dilakukan begitu. Lalu dilakukan dan dilihat kembali situasinya. Sebagai contohnya adalah ketika terjadi kebakaran, di mana kita harus langsung menggunakan intuisi kita seperti turun ke bawah bukan ke atas ataupun mencari pintu yang tidak ada atapnya dan yang lainnya. Jadi intuitif tidak menggunakan analisis apapun dan basisnya adalah latihan atau simulasi. Proses pengambilan keputusan terhadap intuisi dan rasionalitas telah dipelajari secara ekstensif di dalam literatur perilaku. Para pelopor ekonom perilaku, Daniel Kahneman dan Amos Tversky, menunjukkan melalui eksperimen mereka bahwa kebanyakan orang mengubah pola pikir mereka berdasarkan penilaian subjektif dalam situasi apapun. Salah satu contohnya adalah prospek teori, yang menjelaskan bahwa banyak individu berpikir secara berbeda tentang risiko kerugian dengan pertimbangan saat mereka merasakan keuntungan. Teori tersebut memaparkan bahwa manusia menggunakan kedua pola pikir, yaitu intuisi dan rasionalitas. Apa itu rational thinking? Rational thinking adalah sebuah tipe pola pikir decision making yang berbasis sistem proses yang didasarkan oleh logika, fakta, dan data. Proses rational thinking bermula dengan mengidentifikasikan permasalahan, lalu dilanjutkan dengan mendirikan kriteria analisis dan solusi alternatif, lalu diakhiri dengan pertimbangan dan pemilihan solusi alternatif. Karena karakteristik rational thinking yang berbasis sistematis, pola pikir rasionalitas baik digunakan pada saat permasalahan membutuhkan analisa yang dalam dan menghasilkan hasil yang strategis. Untuk sebagai contoh, para pemain catur menggunakan rational thinking untuk memperdalam ilmu teori mereka yang akan digunakan pada saat pertandingan. Sebaliknya, pada saat pertandingan, para pemain catur akan berhadap dengan ketidakpastian pola main musuh dan ditambahkan oleh kendala waktu yang terbatas. Dengan itu, para pemain akan mengambil keputusan dengan cepat, dan ini bisa diraih dengan menggunakan intuisi. Oleh karena itu, para pemain cenderung menggunakan rasionalitas untuk mempelajari teori dan menggunakan intuisi pada saat pertandingan. Untuk menyimpulkan, rasionalitas baik digunakan pada saat masalah membutuhkan analisa yang tepat dan dalam dengan batas waktu yang tidak terbatas. Intuisi baik digunakan pada saat masalah memerlukan aksi yang cepat dan pada saat situasi yang tidak diketahui dan kepastian yang rendah. Rasionalitas dapat dikembangkan dengan membuat proses pemikiran yang sistematis yang menggunakan fakta dan data. Intuisi dapat dikembangkan dengan repetisi pelatihan untuk mengasah pengetahuan pikiran bawah sadar. Dengan demikian, presentasi kami. Terima kasih.